Halo teman-teman semua, para Krismawan dan Krismawati yang terkasih. Kembali lagi bersama kami. Dan hari ini kita akan masuk video yang ke-8 dengan tema Sakramen Krisma. Ya, tidak terasa teman-teman, kita telah memasuki video yang ke-8. Saya mewakili kelima teman saya yang lain sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang selalu setia untuk mengikuti video-video kami dari video yang pertama hingga video yang ke-8 sekarang ini. Ya, teman-teman, akan menjadi semakin menarik. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa makin naik kita melangkah dari video 1, 2, 3 terusnya akan semakin menarik. Dan nanti teman-teman akan mendengar sendiri dari teman-teman saya yang akan membahasnya dalam bagaimana dari kitab suci berbicara, lalu bagaimana penerapannya, sharing pengalaman, itu akan saling memperkaya sesama kita teman-teman. Maka mari kita langsung mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat, kebaikan, rahmat yang tiada henti yang Kau berikan kepada kami semua hingga saat ini. Sekarang kami akan memulai pertemuan kami yang ke-8. Kami mohon berkat-Mu untuk selalu menuntun dan memberkati kami agar pertemuan yang ke-8 ini semakin memperkaya kami, semakin membimbing kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Semoga rahmat dari sakramen yang kami terima semakin memampukan kami untuk terus mewartakan cinta kasih Kristus pada sesama kami. Dikau senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan untuk pertemuan kita pada kali ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai ayat 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan untuk pertemuan ke-8 ini yang diambil dari Kisah Para Rasul, yang paling menarik di dalam Kisah Para Rasul yaitu di ayat 8, di mana sakramen penguatan menyebabkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan seperti yang kita alami oleh para rasul pada hari raya Pentakosta. Nah, pencurahan Roh Kudus itu dan karunia-karunia-Nya dapat membuat kita semua memiliki kasih yang berkobar kepada Kristus dan keinginan memberikan diri untuk ikut serta dalam karya keselamatannya.
Walaupun tadi dalam bacaan tidak disebutkan secara langsung buah-buahnya, tetapi kita semua dapat mengerti arti dari bacaan tersebut, yaitu kita semakin merupai dengan Kristus, kita menjadi lebih mantap dan dewasa dalam iman, serta makin setia mengikuti Kristus. Kemudian dari bacaan tersebut kita juga sadar bahwa sakramen Krisma ini mengukir suatu tanda rohani yang tak terhapuskan sebagai suatu karakter di dalam jiwa kita. Ini adalah tanda bahwa Kristus telah memetaraikan kita sebagai saksinya dan memberikan kepada kita kekuatan yang berasal dari dirinya. Jadi di dalam bacaan tadi, walaupun tidak disampaikan secara langsung buah-buahnya, tetapi kita dapat mengerti apa itu buah-buahnya. Nah, kemudian setelah kita memahaminya tentang buah-buah dari sakramen Krishna, kini marilah kita merenungkannya dalam diri kita masing-masing terhadap bacaan tersebut. Apa yang kita pahami tentang makna dari sakramen penguatan, kemudian apa saja buah dari sakramen penguatan yang akan teman-teman terima nanti. Itu saja dari saya, dan akan kita dengarkan dari saudara kita, Frater James. Teman-teman Krismawan Krismawati yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini bersama saya kita akan mendalami tentang buah hasil Krisma. Jadi tema pokok pada pertemuan ke-8 ini adalah sakramen Krisma, maka kita akan mendalami
buah dari hasil krisma itu seperti apa. Pertama-tama kita perlu tahu, dan juga teman-teman mungkin sudah pernah tahu bagaimana proses melangsungkan krisma itu, atau bagaimana proses pemberkatan. Jadi sakramen krisma ditumpangkan tangan oleh Bapak Uskup di atas kepala kita masing-masing. Penumpangan tangan ini merupakan sebuah pencurahan Roh Kudus. Kita yang meyakini bahwa itu adalah pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu juga sama yang terjadi pada umat gereja perdana yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta. Peristiwa Pentakosta di mana terjadi pencurahan Roh Kudus di atas para rasul, dan dengan daya Roh Kudus itu para murid dan orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu mulai bisa berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang bukan merupakan bahasa mereka atau yang mereka sama sekali tidak kenal. Teman-teman Krismawati yang terkasih, mungkin teman-teman pernah berpikir, kalau saya kecil, tentunya saya ingin menjadi remaja, ingin menjadi dewasa. Itu merupakan suatu dambaan yang selalu kita ingin capai seperti itu. Demikian juga dalam iman kita. Pencurahan Roh Kudus yang telah kita terima dalam sakramen pembaptisan bukan berarti berbeda dengan Roh Kudus yang kita terima dalam sakramen krisma atau penguatan. Jadi sakramen pembaptis merupakan pintu bagi kita untuk menerima Roh Kudus. Bukan berarti bahwa sakramen yang kita terima itu merupakan awal dan akhir bagi kita. Tetapi dalam sakramen pembaptisan kita menerima Roh Kudus menjadi pintu awal bagi kita untuk masuk secara penuh, nanti akan dilengkapi dengan sakramen-sakramen berikutnya. Untuk menjadi dewasa sebagai orang beriman Kristiani, tentunya kita menerima ketiga sakramen ini yang kita sebut dengan sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi mungkin teman-teman juga sudah tahu adalah sakramen baptis, sakramen ekaristi, dan satunya yang sedang kita bahas ini adalah sakramen krisma. Jadi teman-teman, sebenarnya apa sih yang mau kita dapat dari sakramen krisma ini? Jadi sakramen krisma ini yang kita terima sekali lagi setelah menerima sakramen pembaptisan. Sakramen krisma ini memberikan Roh Kudus, atau Bapak Uskup menumpangkan tangan di atas kepala kita, merupakan pencurahan Roh Kudus ke dalam diri kita yang mau menyadarkan kita, untuk semakin menyadarkan kita, lalu untuk menguatkan kita dan meneguhkan kita. Jadi di sini saya mencoba untuk menyebutkan 8 buah dari sakramen krisma itu. Nah, seperti apa 8 buah ini? Saya mencoba untuk membacakan. Yang pertama itu, para calon krismawan dan krismawati menjadi semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus tidak lain adalah Roh Kristus sendiri, sehingga dengan jiwa Roh Kudus kita dipenuhi semangat Kristus sendiri. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, calon krismawan krismawati menjadi lebih mantap dan dewasa dalam iman. Yang ketiga, calon krismawan dan krismawati makin setia mengikuti Kristus. Yang keempat, calon krismawan krismawati makin berani membela imannya. Yang kelima, calon krismawan dan krismawati dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus yang sejati. Ia semakin menghayati cita-cita hidup menggereja, membina dan mewujudkan persekutuan jemaat yang guyup, rukun, kalau perlu berpartisipasi dalam karya kepemimpinan jemaat.
Lalu yang ketujuh, karena penerangan Roh Kudus, calon Krismawan Krismawati lebih cermat memilih panggilan hidup. Ini penting juga untuk memilih panggilan hidup, entah panggilan hidup sebagai seorang awam ataupun sebagai seorang biarawan maupun biarawati. Lalu bagian ke-8, calon Krismawan dan Krismawati menjadi orang yang beriman, yang dinamis, ingin senantiasa berkembang menjadi lebih baik, tak henti-hentinya membina sikap tobat yang tulus. Jadi teman-teman, itu merupakan 8 buah dari sakramen Krisma yang semakin menyatukan kita bersama Kristus dalam gerejanya. Jadi kita bersama dalam gereja sebagai anggota-anggota gereja, dan Kristus adalah kepalanya. Seperti itu teman-teman. Semoga refleksi singkat ini dapat membantu teman-teman, terutama dalam mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma. Halo teman-teman, bagaimana keseruannya? Ya pastinya seru dong. Dari pengalaman, penerapan mereka bagaimana diterapkan, semoga itu dapat menginspirasi teman-teman semua dalam mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma nanti. Baik begitu ya teman-teman. Sekali lagi kami minta bantuan, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami, untuk membantu kami dalam tugas kuliah kami. Baik teman-teman, mari kita tutup pertemuan kita yang ke-8 ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas waktu yang Engkau perkenan kami untuk menikmatinya hingga saat ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang boleh kami terima dalam kebersamaan kami untuk mengikuti video yang ke-8 ini. Kami tetap mohon berkat-Mu untuk segala aktivitas kami yang akan kami lakukan selanjutnya. Semoga video-video yang telah kami tonton dapat membantu kami untuk terus bertumbuh dan semakin matang dalam iman. Dikau senantiasa kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.